Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Koko. Semoga sobat selalu sehat, selalu mengulang, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Allah. Di video kali ini kita akan membahas tweetnya Mahfud MD saat dia membaca berita tentang HP Noise yang dituntut 6,5 tahun. Di tweetnya Mahfud MD bilang tak logis dengan tak rasa keadilan. HP Noise didakwa melakukan korupsi dan PPNU 300 triliun rupiah. Oleh jaksa hanya dituntut 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti hanya dengan 210 miliar. Vonis hakim hanya 6,5 tahun. Terus denda dan pengganti total 212 miliar. Gusti bagaimana? Ini tweetnya Mahfud MD sangat kecewa ya. Penasaran bagaimana wawancara tentang ini? Yuk kita tonton dulu. Menusuk rasa keadilan masyarakat. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima, langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik, ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi. Itu divonis hitungan kerugian ekonomi nih, yang ekonomi ini bahkan hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun, dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun, dikabulkan oleh pengadilan negeri, tetapi naik banding tetap kena 2 triliun, hanya uang kecil loh, kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar.
250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Nggak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, kejaksaan nampaknya kurang konsisten juga. Mengapa menyebut dakwaan 30, kok kemudian tuntutannya 250? Kan terlalu jauh, meskipun sudah dihitung ulang oleh pengadilan, terlalu jauh itu. Berarti kalau dari 350 jadi ini, berarti seluruh dakwaannya itu agak hoax, gitu ya, agak tidak tepat. Nah, itu supaya diingat bahwa kita mau mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku. Dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai, soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Apalagi? Ada. Kalau Kejaksaan Agung mau konsisten ada. Karena dulu pernah terjadi pada Henry Surya. Terjadi pada Yan Darmadi. Ketika hanya mau didenda, kami usul ini pengadilan, kena kan 2 triliun dan penjara 16 tahun. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi, tapi sementara selama ini kan belum inkrah semua. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia. Sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu, tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansar Mbae, mantan kepala BNPT ya waktu dulu zaman saya Menhan dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini kan hanya pergantian, sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah ini tantangan, tahun baru ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Nah, itu sangat Mahfud MD mengungkapkan kekecewaan atas vonisnya Harvey Mois ya. Mahfud MD bilang ini ya mungkin udah ada politisasi yang notabene pergantian mafia baru menghabiskan mafia lama. Jadi hukumnya sungguh-sungguh. Itu tanggapan Mahfud. Gimana sobat tanggapannya untuk negara kita ini yang tiap berantas korupsi, tapi yang korupsi sendiri hukumnya itu nggak setimpal. Yuk, komen. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.